Ya, saudara, saya kasih judul hari ini Significant Life. Ya, kalau dengar kata significant tuh kesannya, wah ini benar-benar dahsyat gitu ya, seperti itu. Dan memang betul, memang Tuhan tuh mendesain hidup kita begitu dahsyat. Ya, Tuhan mengatur, Tuhan menuntun setiap area di dalam kehidupan kita, tentunya supaya setiap hal yang kita lakukan itu benar-benar berkenan dan inline ya sama agendanya dia ya, seperti itu. Saya akan nanti lebih banyak bahasnya dari Lukas ya, Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Tapi sebelum itu saya mau ajak saudara untuk lihat ayat ini terlebih dahulu. Kita menyadari ya lewat Mazmur 71 ayat 17 dan 18 itu dikatakan, "Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, perkasaanmu kepada semua orang yang akan datang." Saudara, kalau lihat dua ayat ini, saudara, menurut saudara kira-kira ada berapa musim, saudaraku, atau ada berapa masa, saudara, yang diungkapkan, saudara, lewat dua ayat ini, saudara? Tentu kita melihat ya, ada paling tidak ada 3 ya, saudara ya. Di situ dikatakan, "Engkau telah mengajar aku sejak kecil." Artinya di masa kecil kita ada campur tangan Tuhan untuk mengajar diri kita. Ya. Yang kedua, saudaraku, dan sampai sekarang berarti now, ya, saat ini, ya, aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Jadi ada satu impact, ada satu hal yang Tuhan rindukan supaya kita setelah diajar sama Tuhan sejak kecil, kita lakukan sesuatu, ya, seperti itu. Dan yang menarik adalah di ayat yang ke-18, "Sampai masa tuaku, ya, dan putih rambutku, janganlah meninggalkan aku, ya kan? Supaya aku memberitakan kuasamu." Wah, ini luar biasa, saudaraku. Bahkan di masa tua pun, ya, ada sebuah action, ada sebuah tindakan, ya, untuk memberitakan keperkasaan Tuhan, memberitakan kuasa Tuhan, ya. Nah, saudara, kalau lewat 3 masa ini, saudaraku, saya mengutip, saudaraku, dari The World Need a Father, ya. Tadi sudah disampaikan sama Pak Andi tentang Casey, ya. Tentang Casey Carton, ya, pendirinya. Dia membagi, saudaraku, bahwa setiap musim itu begitu berarti. Dia membagi paling tidak, saudaraku, ada 5 musim, saudaraku, ya. Musim yang pertama adalah musim dasar, atau dia sebutnya dengan istilah tahap dasar, saudara. Musim yang kedua, ya, dinamakan musim kesuksesan, ya, dari umur 25, terus berlanjut sampai dengan umur 43. Nah, di musim yang ketiga, itu diberi nama musim pertengahan, atau kalau saudara pernah baca bukunya Bob Huford, ya, dia menuliskan buku tentang halftime, ya. Ini musim yang cukup penting, saudaraku, di usia 43 sampai dengan 48 ini. Nah, setelah itu, dia katakan ada musim hidup yang berarti atau significant life di antara 48 sampai dengan 70 tahun, saudara. Dan 70 plus adalah musim hidup untuk menyelesaikan yang terbaik, ya, seperti itu. Nah, saudara, di setiap musim ini, saudaraku, ternyata ada satu pesan Tuhan, ya, setiap musim ini, yaitu bahwa Tuhan rindu. Masing-masing musim ini adalah musim-musim di mana kita mendapatkan, ya, campur tangan Tuhan. Di musim-musim ini kita Tuhan merindukan supaya kita jangan sampai lost, ya, seperti itu, ya. Tuhan rindu bahwa setiap masa, setiap usia hidup kita itu benar-benar kita bisa nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Nah, sayangnya, saudaraku, sayangnya kita nggak pernah paham, saudaraku, bahwa musim kesuksesan, musim pertengahan, musim hidup yang berarti, itu ternyata ditentukan lebih banyak dari apa yang terjadi di masa dasar, saudaraku, di musim dasar ini, saudaraku. Nah, Casey sendiri, saudaraku, membagi tahap dasar ini menjadi beberapa pengaruh, saudara. Ini menarik sekali, saudaraku. Jadi di sini ada pengaruh ibu, ada pengaruh ayah, ada pengaruh teman, dan pengaruh budaya, saudara. Ya. Nah, saudara, kalau kita hari ini berbicara tentang
apa sih yang terjadi di dalam kehidupan kita? Kenapa sih kita kadang-kadang sudah pelayanan, kita sudah ada di posisi tertentu, tapi kok kenapa kita tiba-tiba bisa merecall kembali ya hal-hal yang tanpa kita sadari, itu kok akhirnya jadi buruk gitu ya. Kita bisa marah-marah sendiri, bisa ngomel sendiri, emosi kita nggak teratur dan sebagainya. Nah, ternyata, saudaraku, itu lebih banyak dipengaruhi di area-area ini, saudara. Di masa-masa tahap dasar ini, saudara. Nah, menariknya begini, saudaraku. Kenapa tadi saya ungkapkan tentang Lukas, pasal yang kedua, saudaraku. Ayat 41 sampai 52. Karena Lukas pasal 2, ayat 41 sampai 52, ini menggambarkan tentang sosok Yesus masa kecil. Jarang sekali saya perhatikan, saudara, orang membahas tentang Yesus masa kecil, saudara. Apa yang terjadi dengan Yesus di masa kecil? Kalau kita lihat di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara, keempat kitab ini, saudara, ya, yang paling kuat untuk menggambarkan dan cukup detail, saudara, untuk menggambarkan tentang Yesus masa kecil itu ada di kitab Lukas, saudara. Makanya saya mau buka tentang kitab Lukas 2 ini, saudara, ayat 41 sampai dengan ayat 52. Saudara, di sini dikatakan tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Jadi suasananya adalah Paskah ya, dan di situ dikatakan ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Ini adalah Paskah pertama buat Yesus, saudara. Ya, Paskah pertama. Jadi Yesus datang ke sana karena buat orang Yahudi ketika itu umur 12 adalah umur yang signifikan. Umur 12 adalah umur di mana mereka mengatakan bahwa ini anak-anak dinyatakan dewasa, ya, seperti itu. Nah, kemudian ada sebuah story di sana, ada sebuah cerita bahwa sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Saudara mungkin menyangka, di sini katakan karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Nah, saudara, ayat 43-44 ini, saudara mesti ngerti konteksnya. Jadi ketika orang berjalan pulang, ya biasanya wanita-wanita itu akan berjalan lebih dulu, saudara, ya ketika itu. Dan orang-orang atau laki-laki itu biasanya berjalan di belakang. Kenapa? Karena laki-laki biasanya bisa menyusul nantinya. Nah, yang wanita-wanita cenderung ketika itu berjalan lebih lambat, ya, saudara. Jadi, Maria, dalam hal ini orang tuanya Yesus, dia berpikir bahwa, oh, Yesus pasti ngikut nih sama papahnya, ya, sama Yusuf. Nah, sementara Yesus juga berpikir karena Yesus mungkin sudah ada di depan bersama dengan mamahnya. Nah, saudara, ini bukan berarti bahwa Yesus backstreet dan sebagainya, enggak ya, saudara. Ya. Jadi memang kedua orang tua ini ketika itu, baik Yusuf maupun Maria, ketika mereka berjalan ya, mereka berharap ya, mereka punya ekspektasi, oh ini sudah dihandle sama pasangannya masing-masing. Tapi ternyata Yesus nggak ada di situ. Gitu. Nah, ketika kepanikan itu mulai muncul, mereka akhirnya nyari. Dan ternyata nggak temu, dan di ayat 45 dikatakan, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Nah, sesudah 3 hari, mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Jadi, Yesus ketika umur 12 tahun, dia ada di bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Ya, jadi, di dalam cerita ini akhirnya Yesus ketemu, dan terus kemudian ya respon orang tua kan ketika nggak ketemu anaknya, terus tahu-tahu ketemu anaknya gitu kan, wah mereka langsung kan berespon tuh, ya kan. Jadi papa dan mamahnya berespon, dan ini mamanya yang berespon, "Nak, kamu kenapa sih berbuat demikian sama kami?" Ya kan. Saudara bayangin ya, saudara ya, kalau ketika kita punya anak, terus anak kita mungkin ya terhilang lah ya dari tuntunan kita gitu ya, misalnya di mall gitu ya. Terus kita mulai mencari, dan begitu kita ketemu sama anak kita, kecenderungan yang saya perhatikan hari-hari ini kepada banyak orang tua adalah dia ngomel dulu. "Aduh, kamu kenapa sih? Kenapa sih kamu jalan sendiri? Kenapa sih kamu lihat mainan dan ngomong sama mami?" Kurang lebih begitu deh ya. Jadi ini adalah respon yang sangat wajar, saudaraku, dari orang tua kepada anak yang anaknya hilang ya, kurang lebih begitu. Tapi menariknya adalah respon Yesus, saudaraku.
Respon Yesus di ayat 49 ini dikatakan jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Saudara, kalau kita lihat ayat 41 sampai ayat 52, ya, cerita ini mungkin terlalu pendek, saudaraku, untuk menggambarkan Yesus anak-anak. Saudara. Tapi kalau saudara baca full satu pasal ini, ya Lukas 2 ini, saudara akan melihat runtutan ketika Yesus lahir, kemudian Yesus di dia di ayat-ayat sebelumnya, ya dia dibawa, saudaraku, ke bait Allah, saudaraku, ya di orang tuanya membawa dia sesuai dengan ritual yang orang tuanya percayai ya ketika itu ya saudara ya. Nah, kita menemukan saudaraku bahwa ternyata kunci kita mau menjadi signifikan atau kita memiliki hidup yang signifikan di setiap musim adalah pada waktu kita ada di masa-masa anak-anak, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Yesus itu datang ke dunia, ya, dia mengambil rupa seorang manusia dan dia menjalani proses jadi anak, saudara. Sementara, saudaraku, kita mungkin kita melihat bahwa rata-rata harusnya yang istilah juru selamat, saudaraku, wah, mesti yang heboh, yang hebat, yang dahsyat gitu kan, harus dia udah langsung jadi besar gitu kan ya, seperti itu gitu. Ternyata enggak, Yesus enggak begitu gitu. Yesus itu dia menjalani proses kehidupan layaknya seorang manusia, ngalamin proses dia jadi anak-anak, terus sampai akhirnya dia baru melakukan pekerjaan Bapa di usia dia umur 30. Saudara. Nanti kalau sudah baca di Lukas 3, di situ dikatakan Yesus memulai pekerjaannya ya justru di usia 30. Ada apa dengan usia Yesus dari mulai lahir sampai dengan usia 30. Ada apa dengan Yesus di usia 12 sampai dengan di usia 30? Ternyata, saudaraku, ya, di dalam satu kutipan di William Barclay dikatakan bahwa Yesus perlu mengalami hidup seperti manusia itu seperti apa. Sehingga apa? Sehingga dia tahu bagaimana merespon kehidupan-kehidupan, dia tahu bagaimana merespon situasi-situasi yang dialami oleh manusia pada umumnya. Jadi Yesus ketika dia sadar di usia 12 tahun di situ bahwa dia dia menjadi dewasa di situ sampai dengan usia 30, umur 18, selama 18 tahun itu Yesus benar-benar berjalan, Yesus benar-benar mengalami proses kehidupan, saudaraku. Supaya apa? Supaya dia ngerti bagaimana cara menjawab, supaya dia ngerti bagaimana cara dia merespon situasi-situasi orang-orang yang nantinya dia mau selamatkan, saudara. Jadi dia paham situasi itu. Ya. Nah, apa dong yang membuat kita hari ini bisa belajar ya tentang significant life? Dari Yesus masa kecil kita menemukan ada beberapa hal. Mari kita lihat. Yang pertama, saudara. Di ayat 41-42 dikatakan tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Tiap-tiap tahun. Ini berarti apa? Papa dan mamanya Yesus ya itu punya sebuah ritual kerohanian yang setia yang dia lakukan. Saya menangkap satu pesan begini, saudaraku. Kalau kita mau memiliki hidup yang signifikan, saudara, yang pertama adalah kita mesti membangun yang namanya spiritualitas. Kita mesti mencari dan meneladani sosok yang berohani, saudara. Di dalam konteks ayat 41-42, Yesus meneladani papa dan mama. Kalau saudara di dalam forum ini, saudara adalah saudara adalah orang tua, papa dan mama, saudara. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara benar-benar adalah sosok yang membangun spiritualitas dengan baik, saudara, di dalam kehidupan saudara sebagai orang tua. Sehingga apa? Sehingga anak-anak saudara bisa meneladani saudara. Saya beberapa tahun yang lalu mendapatkan hasil riset dari Bilangan, ya, dari Bilangan Research Center, saudara. Ya, dikatakan bahwa 73% orang tua itu berhasil membawa anak-anaknya mengenal Kristus. Tetapi hanya 23% mereka yang mau membimbing anak-anaknya untuk kuat di dalam Kristus, saudara. Jadi memang orang tua 73% membawa anak-anaknya mengenal Yesus, oke, fine. Tapi hanya 23% orang tua yang akhirnya menuntun anak-anaknya, saudara. Nah, saudara,
kita melihat, saudaraku, bahwa kalau kita mau menjadi orang-orang yang ngalamin atau memiliki yang namanya hidup yang berarti atau significant life, mari, saudaraku, kita terus berusaha untuk mencari orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita, yang rohani, yang kita bisa teladani, saudaraku, seperti itu. Kenapa, saudaraku? Mungkin orang tua kita, saudaraku, hari ini bukan orang tua yang rohani, saudaraku. Mungkin orang tua kita hari ini tidak kuat, saudaraku, dalam hal spiritualitas. Tapi paling tidak Tuhan sudah menempatkan ada orang-orang di sekitar hidup kita, mungkin pemimpin kita, mungkin sahabat kita, mungkin partner kita ya hari ini, yang bisa kita jadikan sosok ya untuk kita teladani, saudara. Mentor rohani yang bisa kita teladani. Karena ini kunci pertama, saudara. Ya, untuk kita bisa memiliki yang namanya significant life. Hal yang kedua, saudaraku, di dalam ayat yang ke-52, ya, saya lompat dulu ke belakangnya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kalau lihat teks bahasa Indonesia ini, kita mungkin bingung ya, kalimatnya gimana sih ini strukturnya kan. Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan besarnya, maksudnya apa gitu kan. Nah, saya mengutip dari Holman Christian Standard Bible. Di situ di Inggris kan begini, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. Nah, saudara, di sini ada satu kata bahasa Inggris yang ditulis ya di dalam Holman Christian Standard Bible, yaitu kata stature, bukan measure, saudara. Measure itu kalau diterjemahkan di Merriam-Webster dikatakan complete, ya, complete growth. Tapi stature di sini bicara tentang prosesnya, saudara. Ya, masih bertumbuh terus di dalam kedewasaan, saudaraku. Nah, walaupun, saudaraku, kata stature sendiri, saudaraku, itu diterjemahkan menjadi bertumbuh secara fisik, saudaraku, tetapi Alkitab menggunakan istilah stature ini, saudaraku, untuk menggambarkan bahwa Yesus bukan hanya bertambah besar secara fisiknya, tapi Yesus mengalami satu pertumbuhan di dalam pengaruh, di dalam keintiman, saudaraku. Kenapa? Karena saya melihat, saudaraku, bahwa pertumbuhan seseorang, khususnya dalam konteks yang benar ini, saudaraku, ketika dia bertumbuh, dia harus bertumbuh di dalam pengaruh. Jadi artinya dia punya pengaruh kepada orang lain, dan kemudian yang kedua adalah dia bertumbuh di dalam keintiman. Dan inilah yang dialami oleh Yesus ketika itu, saudaraku. Yesus mengalami pertumbuhan di dalam intimasi. Yesus juga mengalami pertumbuhan di dalam influence, saudara. Ya, di dalam pengaruhnya. Jadi kalau kita hari ini kembali mau menjadi sosok yang memiliki hidup yang signifikan hari ini, mari kita bertumbuh di dalam pengaruh, bertumbuhlah di dalam intimasi, saudaraku, di dalam Tuhan. Nah, kata stature sendiri, saudaraku, di dalam Lukas 2 ayat 52 digunakan dengan istilah Yunaninya yaitu helikia. Helikia ditulis beberapa kali di Alkitab dan termasuk di dalam Efesus 4 ayat 13 sampai dengan 15. Di dalam Efesus 4 ayat 13 khususnya, helikia di situ digunakan istilah kata tingkat pertumbuhan yang ujung-ujungnya adalah sesuai dengan kepenuhan akan Kristus. Jadi kalau mau disimpulkan, saudaraku, orang yang memiliki hidup yang signifikan adalah orang yang mau mengalami tingkat pertumbuhan terus-menerus yang ujung-ujungnya penuh akan Kristus. Penuh akan Kristus artinya apa, saudaraku? Kembali lagi di dalam kutipan William Barclay di dalam Efesus 4 ini, dia katakan, saudaraku, bahwa tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus artinya gini, semakin hari di setiap musim kehidupan kita, seharusnya apa yang kita kerjakan memancarkan Yesus senantiasa. Ini yang dinamakan dengan helikia. Ya. Nah, bagaimana kita lihat lagi nih, di dalam konteks Yesus tadi, waktu Yesus di usia 12 tahun. Seperti apa Yesus melakukan helikianya ini? Saudara. Ternyata, saudaraku, menarik sekali. Ketika Yesus sudah ketemu, ketika orang tuanya ketemu dengan Yesus di bait Allah itu, ya, terus kemudian Yesus berkata bahwa, tidakkah engkau tahu bahwa aku harus ada di rumah Bapakku? Katanya. Ya, mungkin itu statement yang, ya, kalau itu diterjemahkan hari ini, kita mungkin mikir, ini anak kok jadi begini ya gitu ya. Dia hilang, ketemu orang tuanya nanya, kamu kemana aja, kami ini cemas. Malah direspon sama anaknya begitu gitu loh. Ya, kesannya kok kayak kurang ajar gitu ya. Tetapi ternyata enggak, saudaraku. Di dalam ayat 51a, di situ dikatakan,
Lalu ia pulang bersama-sama mereka. Saudaraku. Artinya apa? Ada satu sikap anak yang ditunjukkan oleh Yesus kepada papa mamahnya gitu, seperti itu. Dan di sini katakan, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Di dalam bahasa Inggrisnya ditulis begini, then he went down to Nazareth with them, ya, berarti dengan orang tuanya, and was obedient to them. Tetap hidup dalam asuhan, itu bicara tentang kata obedient. Dan saudara perlu tahu bahwa kata obedient dalam bahasa aslinya ditulis hipakuo. Hipakuo terdiri dari dua kata, yaitu hipo dan kuo. Hipo artinya dekat, kuo artinya telinga. Jadi obedient artinya telinga yang mendekat. Ini bicara tentang kemampuan untuk mendengar. Jadi, kalau kita simpulkan di poin yang kedua tadi, apa itu stature, saudaraku? Stature adalah sebuah tingkat pertumbuhan yang dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan untuk mendengar, saudaraku. Yesus belajar terus-menerus, saudaraku, untuk mendengar, saudara. Nah, kunci penting ini nih, saudaraku, mendengar. Banyak orang hari ini tidak willing, ya, tidak bersedia, saudaraku, untuk mendengarkan, saudara. Makanya firman Tuhan katakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. He who has ears should listen. Buat Tuhan, listen adalah sesuatu yang serius. Saudara tentu masih mengingat bahwa ketika Yesus mulai mengajar tentang dua rumah. Masih ingat ya, saudara ya? Ada rumah yang kokoh, ada rumah yang rubuh ketika dihantam badai. Membedakannya adalah rumah yang satu itu dibangun di atas batu karang, yang satu lagi dibangun di atas tanpa dasar. Juga dijelaskan di sana katanya orang yang membangun rumahnya dengan dasar yang kokoh, di situ dikatakan ia datang kepada Tuhan, mendengar perkataannya dan melakukannya. Jadi saudaraku, fondasi kehidupan setiap diri kita, saudaraku, ditentukan lewat ability to listen, saudara. Kita aja sebagai orang tua, kita anggap anak kita taat, nggak taat lewat apa? Dia mau dengerin kita nggak? Mau respon nggak dari apa yang kita sampaikan? Ketaatan dia sebagai seorang anak itu adalah hal yang esensi, saudaraku ya. Buat orang kita sebagai orang tua melihat kondisi anak-anak kita ya. Jadi kalau dibalikin lagi sekarang bahwa significant life, poin yang keduanya apa? Ya udah, kita belajar untuk memiliki satu tingkat pertumbuhan lewat apa? Lewat kemampuan untuk kita mendengar, saudara. Nah, hal yang ketiga, saudara, ya, kunci significant life. Hal yang ketiga di dalam 46, ayat 46 dan 47, itu dikatakan, sudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan mereka. Dan semua orang yang mendengar mereka sangat heran akan kecerdasan. Saudara, saya menerjemahkan poin yang ketiga soal smartness. Saudara, saya yakin, saudaraku, hidup yang signifikan, saudaraku, adalah hidup yang kita juga, saudaraku, memiliki tingkat intelektualitas, saudaraku. Nah, tapi intelektualitas yang seperti apa, saudara? Nah, di dalam konteks cerita Yesus masa kecil, saudaraku, di sini dikatakan Yesus duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan, mengajukan pertanyaan. Ya. Ini jangan dianggap bahwa, oh, Yesus waktu masih kecil itu, wih, ini benar-benar kelihatan sebagai anak yang berbeda. Ya. Saya waktu membaca terjemahan Alkitab ya tentang kata sambil mendengarkan dan mengajukan pertanyaan, itu adalah hal yang lazim untuk dilakukan ketika seseorang belajar. Ya. Belajar bersama-sama dengan para imam, belajar dengan pemimpin-pemimpin ya ketika itu. Nah, saya mencermati kalimat kata duduk di tengah-tengah alim ulama di sini. Kata alim ulama di sini ya kita jangan terjemahkan dengan kata ulama yang pada umumnya kita simpan ya hari ini yang mendefinisikannya, tetapi kata alim ulama di sini ternyata dalam bahasa aslinya ditulis didaskalos. Didaskalos itu adalah instructor, doctor, master, teacher. Atau di dalam New Living Translation dia katakan didaskalos adalah orang-orang yang memiliki power yang baik, power yang besar, sehingga mereka bisa menarik banyak orang. Ini bicara tentang influence. Jadi, saudaraku, significant life yang ketiga, saudaraku, ini bicara tentang ability to become an influencer, saudaraku. Bagaimana kita bisa menginfluence orang lain, melalui apa? Melalui proses belajar kita dengan orang-orang yang tepat. Saya senang sekali waktu
lihat salah satu postingan dari Bang Radit nih, ya. Bang Radit pernah memposting beberapa waktu yang lalu tentang tentang komunitas, ya, tentang orang-orang, ya. Jadi kita belajar untuk mengerti, ya, atau ada di dalam komunitas orang-orang yang tepat, ya, bukan orang-orang yang tidak tepat. Nah, ini benar sekali, saudaraku. Yesus ketika itu, dia memilih untuk berada di komunitas yang tepat. Jadi kata smartest di sini, kita mesti mendefinisikannya dengan istilah begini. Orang yang mengalami hidup yang signifikan adalah orang yang memilih komunitas yang tepat. Komunitas yang menghasilkan sebuah influence yang tepat, yang baik, gitu, saudaraku. Seperti itu. Ya. Nah, saudara, saya menambahkan, saudara, bicara tentang duduk di tengah-tengah, saudaraku. Bayangin ya, saudaraku, ya, Yesus waktu itu masa kecil, terus kemudian alim ulama. Saya yakin alim ulama ketika itu umurnya bukan 20-an tahun, ya. Pasti orang-orang yang udah cukup senior ya ketika itu, ya. Terlintas di kepala saya bahwa smartest di sini ini bicara tentang terbuka dengan berbagai generasi. Banyak orang hari ini berusaha untuk hidup berarti, mau jadi signifikan, tapi mereka nggak punya keterbukaan dengan berbagai generasi. Yang senior nggak pernah mau terbuka dengan generasi yang ada di bawahnya. Generasi yang ada di bawah tidak mau belajar dari generasi yang lebih senior, saudara. Nah, saudara, saya mesti katakan begini, saudara. Kalau kita mau hari ini, ya, punya hidup yang berarti, ya, punya significant life, ya, belajarlah punya sikap hati terbuka dengan berbagai generasi. Mungkin kita anggap generasi-generasi yang lebih senior dari kita, maaf, secara usia lebih tua daripada kita, mungkin kita anggap mereka terlalu lamban, ya. Kita anggap mereka, aduh, mereka nggak ngerti deh, mereka nggak paham, gitu. Tapi bukankah Tuhan juga menitipkan, Tuhan juga menggoreskan sesuatu di dalam kehidupan mereka ketika masa muda mereka, saudara. Seperti yang tadi kita baca di Mazmur, saudara. Nah, sayangnya banyak generasi-generasi hari ini nggak pernah mau belajar sama generasi yang lebih senior, saudara. Sebaliknya juga, generasi-generasi yang senior nggak pernah mau turun ke bawah dan melihat generasi yang ada di bawah seperti apa. Saudara, saya punya anak umur 15 tahun hari ini, saudara. Ya, nanti tepatnya di tanggal 12 ya, bulan depan. Ya. Nah, anak saya yang teens ini, saudaraku, kan mulai nge-follow YouTube ya, saudaranya. Dan saya nggak ngerti gitu loh. Awalnya nih, dia tuh nge-follow siapa sih? Apa sih yang dia suka dari YouTuber-YouTuber itu? Sampai akhirnya saya dapetin pesan ini, dan akhirnya saya mulai bilang, oke, Tuhan, aku mau belajar terbuka, Tuhan, dengan generasi yang ada di bawahku, yaitu generasi anakku sendiri, gitu. Dan ketika aku mulai ngelihat, wih, ternyata dia nge-follow orang-orang yang luar biasa. Salah satu yang dia follow itu adalah Darman. Ya, YouTuber Darman yang membuat video-video singkat ya tentang kehidupan, yang makna-makna kehidupan gitu ya. Akhirnya saya cukup senang gitu loh dengan YouTube itu gitu. Dan akhirnya saya bisa punya dialog ya bersama-sama dengan dia. Nah, ini dia, saudaraku. Menariknya adalah apa? Ketika saya mulai terbuka dengan generasi yang lain, terjadi sebuah dialog yang akhirnya membuat pengetahuan bertambah, yang akhirnya membuat kita semakin paham gitu loh akan sesuatu. Ya. Saya juga lihat anak saya nge-follow Sam Tsui, ya, vlogger di bidang travel, saudara. Dan ya termasuk dia nge-follow ini yang ada di Afrika itu, saudara. Ya, ada satu jokes yang ada di Afrika, saudara. Dan saya sangat enjoy banget gitu, saudara. Akhirnya bisa terjadi dialog dan akhirnya kita bisa belajar sesuatu, saudara. Ya. Dan lebih punya impact gitu loh, saudara. Ya. Nah, ini 3 hal, saudaraku. Jadi yang pertama tadi spiritualitas, yang kedua tadi bicara stature, yang ketiga tadi bicara smartness. Nah, yang terakhir, saudaraku, ini yang justru yang paling susah. Makanya saya taruh paling belakang, saudara. Yang paling susah, saudaraku, adalah identity shift, saudaraku. Kenapa saya kasih tanda kurung, saudaraku, identity-nya, saudaraku? Karena gini loh, saudaraku, ini yang menjadi isu kita sebenarnya, ya. Kenapa banyak orang hari ini sulit memiliki hidup yang signifikan? Kenapa orang hari ini sulit, saudaraku, untuk mengalami sebuah terobosan yang total gitu loh, saudaraku, ya, di dalam Tuhan. Gitu, saudara. Karena ternyata, saudaraku, dia nggak melakukan sebuah shift, ya, di dalam identity-nya dia, saudara.
Kenapa saya bilang di sini bicara soal identity shift? Ada apa? Apakah Yesus melakukan identity shift di sini? Di dalam Lukas 2 ayat 48 dan 49, saudara bisa melihat di sini ada sesuatu yang menarik, saudara. Lihat, saudaraku, perkataan Maria, ya, mamahnya kepada Yesus. Nah, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau. Kata bapakmu di sini, ini refer to Yusuf. Bapak jasmaninya Yesus. Nah, Yesus merespon di ayat yang 49 dikatakan, mengapa kamu mencari aku, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Rumah Bapa, kata Bapa di ayat 49 berbeda dengan referring di ayat 48. Ayat 48 kata Bapa referring kepada Bapa jasmani, sementara Bapa di ayat 49 refer to Bapa di surga. Bapaknya Yesus. Seperti itu. Saudara, sekali lagi, saudaraku, saya paling suka, saudaraku, ngutip dari William Barclay ini, dia katakan gini, di dalam konteks 48 dan 49, Yesus menemukan keunikan hubungannya dengan Allah untuk yang pertama kalinya, saudaraku. Dia sadar bahwa dia adalah anak. Jadi sebelumnya, dari umur 0 sampai dengan umur 12, sebelum dia datang ke bait Allah, menikmati perayaan Paskah yang pertama dia, saudaraku, Yesus menyadari bahwa dia anak seseorang bernama Yusuf, papahnya, anak jasmani. Tetapi di situ, saudaraku, di ayat 49, Yesus akhirnya menyadari secara lengkap bahwa dia anak Allah, saudara. Nah, saudara, kita nih ya, saudara ya, kita seringkali, saudaraku, punya isu, saudaraku, di dalam identity ini, saudara. Ini yang menyebabkan, saudaraku, kita kadang-kadang kita nggak ngalamin yang namanya significant life. Kenapa kita bisa ngalamin ya, di satu sisi gitu ya, kelihatannya kita hidup kita oke, baik, bagus gitu, tapi pada waktu terjadi pressure tertentu atau ada trigger tertentu, ada masalah-masalah baru yang akhirnya bisa bermunculan, saudaraku. Ternyata kuncinya ada di sini gitu. Nah, saudara, menarik banget, saudaraku. Kata significant sendiri di dalam Merriam-Webster, saudaraku, dikatakan apa? Significant diterjemahkan having great meaning or lasting effect, saudaraku. Jadi, punya great meaning nggak? Nah, Yesus di umur 12, dia ngalamin great meaning bahwa dia adalah anak Allah. Makanya, saudaraku, di Korintus, saudaraku, seringkali ditulis begini. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Nah, ini identity shift nih, saudaraku. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, kalau kita, saudaraku, menyadari pesan ini, saudaraku, maka kita akan mudah sekali, saudaraku, untuk mengalami atau menjadi pribadi yang signifikan tadi, mengalami hidup yang signifikan tadi. Jadi, kita mesti memiliki yang namanya identity shift, saudaraku. Nah, ini yang sulit nih, saudaraku. Kenapa? Karena kita seringkali masuk di dalam area yang namanya physical identity. Ini kita nggak bisa pungkiri, saudaraku, memang ini kita alami, saudaraku, masa lalu kita, saudaraku, ya kan, termasuk itu bisa datang dari DNA orang tua, ada sidik jari, ada warna kulit, pengalaman, warisan gitu, dan bla 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 lah ya. Dan masa kini kita, mungkin kita hari ini hidup dengan nilai-nilai apa, dengan prinsip apa, pilihan apa, pergaulan bagaimana, terus kemudian masa depan, pandangan-pandangan kita terhadap visi, misi kita. Nah, saudara, banyak orang hari ini cuma sekedar membangun physical identity. Dia lupa, saudaraku, untuk membangun spiritual identity-nya dia. Nah, Yesus mengalami itu, yang namanya spiritual identity-nya. Nah, ketika dia nyampe di situ, dan dia akhirnya mulai belajar, saudaraku, menikmati hidupnya dia, saudaraku, sebagai manusia sampai dengan usia 30 tahun tadi, dan, saudaraku, di usia 30, akhirnya dia melakukan pekerjaan yang dahsyat. Dia ngerti bagaimana dia merespon dengan baik. Dia tahu. Kenapa? Prosesnya dijalani dengan lengkap, saudaraku. Nah, di poin saya yang terakhir adalah begini. Kenapa ada masalah di dalam identity, saudaraku? Masalah di identity seringkali muncul karena kita ngalamin luka, saudaraku. Luka ya, yang kita alami di masa-masa tahap dasar tadi yang saya udah sampaikan, antara 0 sampai dengan 25 tahun. Itu bisa menyebabkan kebingungan, bisa menyebabkan kekacauan identity, saudaraku, dan termasuk, saudaraku, itu seperti nyimpen bom, saudaraku, dalam diri kita. Yang begitu dapat sebuah trigger, dia akan kembali lagi ada di situ, saudaraku. Nah, biasanya luka-luka itu datang lewat apa?
Kalau saudara perhatikan lagi, saudaraku, grafik yang tadi saya sudah bukakan tentang pengaruh-pengaruh. Pengaruh apa yang paling banyak, saudaraku, yang terjadi di masa-masa 0 sampai dengan 25 tahun? Ternyata adalah pengaruh yang datang dari keluarga kita, papa dan mama kita. Mari kita lihat, saudaraku. Papa mudah sekali, saudaraku, dan bisa, saudaraku, menghadirkan luka kepada anak-anak. Misalnya, papa yang memukul, papa yang menganiaya, papa yang otoriter, papa yang suka marah, papa yang memukul ibu bahkan. Itu bisa menyebabkan luka loh sama hidup anak-anak, saudaraku. Terus kemudian apa? Papa bisa menolak ya anak dalam kandungan. Nah, ini bisa menyebabkan luka. Walaupun bayinya ada di perutnya mama gitu kan, tapi respon dari si papa itu ternyata bisa berdampak sama hidup anaknya. Terus bapak yang absen, bapak yang nggak aktif gitu, ada di rumah, tapi dia lihat Manchester United terus, saudaraku. Tapi dia nggak peduli, saudaraku, sama kehidupan yang ada di rumahnya, saudaraku. Ya hadir di rumah gitu, tapi nggak melakukan perannya. Papa yang punya ekspektasi yang tinggi, suka menuntut, berselingkuh, menceraikan ibu. Nah, ini bisa menyebabkan luka, saudaraku, dalam kehidupan anak-anak. Dan efeknya apa? Anak-anak bisa ngalamin rasa takut, tidak aman. Dia akan sulit merasakan kasih Bapa surga, merasa dituntut terus, takut gagal. Makanya lihat, saudaraku, kadang-kadang, saudaraku, di dalam pelayanan atau di dalam pekerjaan kita, saudaraku, begitu ada suasana kita merasa dituntut terus, langsung ke-trigger, saudara. Ya kan? Terus akhirnya apa? Dia melakukan segala sesuatunya karena ketakutan, jadi dia akhirnya jadi takut gagal. Gitu. Ya. Dia takut dikritik, takut dinilai, mudah tertolak dia. Bahkan dia bisa jadi sulit tunduk loh sama otoritas. Nah, luka yang nggak sembuh ini bisa menyebabkan kondisi ini, saudara. Terus apalagi, saudaraku? Anak merasa sakit, saudaraku. Ya, jadi ada kemarahan gitu. Kemarahan yang kompulsif. Nah, ini ternyata efek itu ternyata datang dari mana? Jangan-jangan lukanya itu datang dari luka bapak. Waktu dia masih di usia-usia tahap dasar tadi itu. Dia jadi lebih agresif, lebih suka ngontrol, sering kali merasa jadi korban, saudaraku. Ya, sering merasa diperlakukan tidak adil, saudaraku. Mudah tersinggung, saudaraku. Ya. Terus apalagi, saudaraku? Rusak gambar dirinya, merasa nggak berharga, mengejar keberhasilan, mengutamakan penampilan. Dia lebih suka dipuji, dihargai, saudaraku. Suka menjadi seperti orang lain. Ini efeknya loh, saudaraku. Ya. Terus tidak percaya diri, malu, putus asa dengan diri sendiri, suka menyendiri, merasa tertuduh, sering terpengaruh apa kata orang lain, suka membandingkan diri dengan orang lain, minder. Nah, saudara, 4 slide terakhir waktu saudara lihat ini, saudara, saya mengalami keempat-empatnya, saudara. Kenapa? Saya punya seorang ayah, saudaraku, dulu yang benar-benar sangat membekas gitu dalam hidup saya. Membekasnya bukan membekas yang positif ya, waktu masa-masa saya kecil, tapi membekas yang kurang baik gitu, saudara. Tapi saya bersyukur, saudaraku, papa saya akhirnya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di usia saya 29 tahun, saudara. Ya. Dan papa akhirnya mengalami banyak perubahan di situ, saudaraku. Dan sampai dengan dia dipanggil Tuhan 10 tahun yang lalu, saya bisa melihat pada perubahan yang dahsyat ya dalam kehidupan papa. Tetapi masa-masa kecil saya bersama dengan papa, saya mengalami semua ini, saudara. Saya pernah waktu belajar setir mobil tuh, saya paling ingat tuh. Belajar setir mobil waktu itu di Pulau Mas, parkiran Pulau Mas itu, saudaraku, tempatnya Greyhound itu, saudaraku, pacuan kuda. Ya. Nah, sama balapan anjing ya, kalau nggak salah ya, saudara, ya, di daerah situ ya. Itu kan ada lapangan parkir. Kami tuh belajar setir mobil di situ. Saya diajarin sama papa setir mobil di situ, kepala saya habis, saudaraku, dipukul terus, dikatain goblok lah, bego lah, gitu kan, dan juga dikatain bukan anak papi mami lah. Wah, itu bikin pressure dalam hidup saya. Akibatnya apa, saudaraku? Ketika itu nggak sembuh, saudaraku, maka ketika saya mulai masuk di dalam pelayanan, saudaraku, di usia 25 tahun, 25 sampai dengan 30-an tahun, saudara. Saya orang yang nggak mudah, saudaraku, untuk submit di bawah sebuah otoritas. Nggak mudah, saudara. Saya ajak berantem terus pemimpin saya, saudaraku. Persis kayak ikan cupang, maunya berantem dulu, ya kan. Nah, aduh, hidup saya jadi babak belur dan berantakan. Saya sendiri juga nggak ngerti kenapa saya bisa jadi begitu, gitu. Sampai akhirnya saya mulai menyadari, oh, jangan-jangan ada luka-luka yang saya nggak sembuh.
Saya memang udah ampunin papa saya gitu loh. Pada waktu di sebuah retret saya udah maafin papa saya, tapi ternyata luka itu nggak langsung segera sembuh gitu loh saudara. Karena waktu itu saya nggak ngerti ya gimana cara menyembuhkannya. Jadi saya cuma bilang, ya udah saya ampunin papa saya anggap ya udah karena papa saya dulu nggak ngerti kebenaran deh, makanya papa begini gitu. Saya mendefinisikannya begitu, saudara. Tapi ternyata bukan itu solusinya. Ya. Jadi saya mengalami nih luka karena papa. Akibatnya apa? Identity saya ya enggak ya identity saya tuh punya masalah ya yang cukup berat ya ketika itu saudara. Nggak mudah untuk berteman, nggak mudah untuk ada di dalam sebuah pelayanan bersama-sama gitu saudaraku ya. Nggak gampang saudaraku dapat penilaian orang ya, nggak mau dikritik saudara. Aduh parah sekali saudara. Di sisi lain saudaraku bukan hanya ayah saudaraku, ternyata ibu pun juga bisa bikin luka. Ibu memukul, ibu menganiaya, ibu yang otoriter, ibu yang suka mengutuk, ibu yang membenci ayah, saudara. Ibu yang menolak anak dalam kandungan sekarang. Ya. Terus ibu yang dititip atau ibu yang menitipkan anaknya, saudara, atau yang meninggalkan anaknya. Ya. Saya nih lagi nanganin ya, ada 3 keluarga, saudaraku. Ini ibu-ibu karir, saudaraku ya, wanita karir, saudaraku. Dia sama sekali nggak peduli banget sama anaknya, saudaraku. Udah dia kasih anaknya uang saku begitu banyak, saudaraku. Saudara, hari ini, saudaraku, ketika anaknya ada di teens, anaknya nggak sekolah. Apa yang terjadi? Anaknya kecanduan gadget, saudaraku. Parah sekali ya, saudaraku. Nggak bisa, saudaraku, ya saya yakin tetap bisa disembuhkan, tapi ibunya udah desperate banget. Lihat kondisi anaknya kayak begitu, saudaraku. Ya. Dan saya melihat ada begitu banyak anak-anak hari ini luka karena mama, saudaraku. Jadi jangan hanya cuma papa doang yang bikin luka, tapi mama juga bisa bikin luka. Ibu yang membandingkan, ya. Apalagi kalau di sekolah, ya kan, pelajaran-pelajaran di sekolah, gue udah membandingin di sini sama si itu, ya kan. Terus ditolak. Ibu yang menceraikan ayah, gitu. Nah, itu ternyata bisa menyebabkan luka-luka, saudara. Saya lihat banyak anak-anak perempuan hari ini, saudara, nggak aman sama sekali, saudara. Ya. Saya dulu pernah punya satu staf perempuan, saudara. Begitu ada sosok yang senior, saudara, itu bawaannya, pekerjaannya babak belur, saudara. Babak belur. Padahal dia worship leader, saudara. Tapi begitu di kantor kami, saudara, ada orang yang senior datang, dan waktu itu ya mamah saya datang, saudara. Itu dia bisa kayak gelagapan, dia pekerjaannya bisa babak belur deh, intinya berantakan. Konseling, akhirnya ketemu. Dia ini, saudaraku ya, ngalamin luka yang sangat berat dari ibu. Waktu dia lahir, ibunya sering pukul dia, ibunya nggak ngarepin dia. Waktu dia udah mulai sekolah, ibunya bandingin sama anak-anak lain. Udah gitu, ibunya cerai, saudaraku. Sama papanya, saudaraku. Waduh, babak belur. Jadi dia begitu dengar kata ibu atau sosok mama, sosok mami gitu ya, langsung gemeteran dia. Padahal dia pelayanan, saudara. Nah ternyata luka ini datang, saudaraku, di dalam kehidupannya dia. Efeknya apa? Akhirnya anak-anak nggak punya keintiman. Anak-anak sulit terbuka secara emosional. Ya kan? Anak-anak bisa ngalamin kesepian. Jadi menjaga jarak. Nggak bisa connect gitu loh sama emosinya orang lain. Jadi dia sebodoh amat dengan orang lain gitu. Dia nggak peduli orang lain lagi marah, dia nggak peduli orang lain seperti apa, dia nggak peduli. Udah pokoknya dia tabrak aja apa yang dia rasa benar, udah dia tabrak aja. Gitu kan. Menunjukkan tanda roh yatim piatu, bener-bener blank, bener-bener nggak ngerti bagaimana caranya dia punya bersosialisasi, saudaraku, sama yang lain. Saudara. Nggak ada pengasuhan dan perhatian, ngalamin ketakutan, bereaksi sangat emosional saat merasa kalau dia udah menikah ya pasangannya nggak peka sama perasaannya. Waduh, banyak sekali saudaraku yang dihalami, saudaraku ya, sama kehidupan orang yang ngalamin luka ibu. Nggak ada bimbingan sosial, saudaraku. Ya. Mengalami atau memiliki kecerdasan emosi yang rendah untuk memahami emosi orang lain, saudaraku. Ribut melulu, dan ketika ribut sama orang lain dia nggak mau dengerin, akhirnya dia keluar, akhirnya dia run away, saudaraku. Nah ini. Ya. Terus yang terakhir, bergumul sama dukungan orang lain. Ya, bergumul untuk menjadi bawahan, ya. Bergumul untuk bisa jadi taat, saudara. Kenapa luka ini, saudara? Itu bisa muncul, ya, hal-hal tindakan-tindakan seperti ini nih yang saudara baca di slide ini, saudara.
Nah, bagian yang paling penting adalah gini, sembuhnya gimana? Nah, ini dia ya. Saudara, saya kasih kan di dalam deskripsinya itu tentang unfinished episode. Nah, ini menarik, saudara. Waktu kami membaca, saudaraku, bukunya salah satu ahli otak, saudaraku ya. Ini, saudaraku, ya, Dr. Caroline Leaf. Dia katakan, saudaraku, bahwa setiap kejadian di dalam kehidupan kita berkaitan dengan 3 jenis memori, saudara. Ada memori episodik, ada memori semantik, dan ada memori prosedural. Menariknya begini, setiap kejadian yang muncul atau yang kita alami dalam kehidupan kita, itu bentuknya episode, saudara. Ya, episode artinya apa? Visual, bisa diceritakan, ada gambaran. Nah, saudara, mungkin waktu saya tadi barusan bahas ini, tentang luka bapak, luka ibu, mungkin ada beberapa di antara saudara mulai membayangkan mama, mulai membayangkan papa. Saya yakin saudara bisa memutarkan satu video pendek di kepala saudara. Ini yang namanya memori episode. Nah, kalau itu bentuknya luka, luka itu nempel di memori ini, saudara. Ya. Luka ini nempel di sini, memori episodik ini. Jadi dia bisa menggambarkan. Jadi kalau saudara tanya sama saya, Pak Arman masih ingat nggak Pak, kisahnya waktu digebukin sama papa gara-gara belajar setir mobil? Saya bisa ceritain mas saudara, waktu itu saya pakai baju apa, duduknya apa, mobilnya apa, situasinya kayak apa, jam berapa, papi saya duduknya di mana, ngeplaknya bagaimana, saya hafal. Kenapa? Karena itu nempel, memori episode. Ada episodenya. Gitu ya. Nah, terus saudaraku, ya, termasuk apa saudaraku? Ya, di dalam kejadian-kejadian itu saudaraku, akhirnya kan kita, waduh, terus-menerus kan berulang kan. Nah, ketika ketika luka-luka itu terus terjadi berulang-ulang, selalu digeplakin, selalu digebukin dan sebagainya, mulai muncul pikiran yang salah, yang namanya memori semantik, saudaraku. Memori semantik ini, saudaraku, adalah memori yang mendefinisikan kejadian itu, saudaraku, tapi mendefinisikannya salah. Contoh misalnya, papa memang jahat, papa tidak baik, papa tidak sayang sama aku. Ya, nah, itu dia mulai mendefinisikan seperti itu. Ya. Memori semantik itu mendefinisikan dengan pikiran yang salah seperti itu. Kenapa? Ngelihat situasi lukanya itu. Ya. Nah, terus apalagi, saudara, setelah memori semantik, saudara, muncul, biasanya, saudara, dia akan mulai muncul ke dalam memori prosedural. Ini bicara respon yang salah. Sehingga kalau tadi ditanya, kenapa sih kok tiba-tiba kita bisa berespon yang salah? Gitu kan. Ya. Kenapa kita bisa berespon yang salah? Kita bisa berespon yang salah karena itu udah kesimpan semua, bertumpuk semua, dan akhirnya apa? Kita punya respon yang begini nih. Ya sudahlah, kalau sama papa, cincai aja deh, udah deh, yang penting jangan sampai dia angkat tangan, kalau dia udah sampai angkat tangan, gawat deh, gitu kan. Aduh, gitu kan, yang namanya papa, udah deh, jangan diajak ngomong deh, gitu kan. Mungkin kalau hari ini, ya, hubungan kita sama orang tua masih belum beres ya, misalnya ketemu sama papa, gitu kan, di saat kita lagi Imlek, atau lagi ada pertemuan keluarga, udah deh, kalau papa ngomong, udah deh, jangan dibantah deh, nanti daripada ribut deh, udah. Nah, prosedural kita yang muncul apa? Udah deh, nggak usah deh, gitu. Udah deh, nggak usah deh. Nah itu sebenarnya unfinished. Itu dia. Nah gimana caranya kita bisa beresin ini? Saya bersyukur sekali, saudaraku. Kunci dari pemulihan, saudaraku, adalah kita ngalamin yang namanya love encounter. Kita ngalamin truth encounter dan kita ngalamin power encounter. Apa itu love encounter, saudaraku? Love encounter, saudaraku. Ini bicara tentang apa, saudaraku? Kita menghadirkan kembali kasih. Yesus adalah kasih. Saudara, love encounter menolong memori episode kita. Waktu kita ngalamin kejadian itu, saudara, kita mesti bertemu dengan kasih Tuhan. Gimana cara sembuhnya, saudara? Saudara, kita perlu izinkan, kita perlu berdoa untuk membawa ya, situasi kejadian masa lalu itu dan mulai melihat Yesus ketika kejadian itu ada di mana, saudara. Ketika kita berjumpa dengan kasih, memori ini bisa disembuhkan, saudara. Caranya gimana, saudara? Saya lihat, saudaraku ya, proses kesembuhan saya ya ketika itu ya, saudara ya. Waktu itu saya datang ke sebuah retret dan kemudian saya dijelaskan kepada firman Tuhan
Dan ada satu hamba Tuhan katakan begini, Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam hati saya, gimana baik kepala aku benjol kok, gitu kan? Gimana baik aku tuh dimaki-maki sama papa di depan umum? Apa baiknya di situ? Nah, terus dia mulai bilang, coba ingat lagi kejadian itu dan coba izinkan dan temukan Yesus ketika di kejadian itu ada di mana. Saya pikir awal-awal nggak mungkin, masa sih saya bisa sih gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika saya mulai merenungkan firman, mulai terus merenungkan firman, sampai akhirnya satu titik, saudara. Saya ngalamin loh, saudaraku. Saya bisa ngelihat, saudaraku, pada waktu papa saya keplak kepala saya, saudaraku, ya, di dalam mobil itu, saudara. Saya bisa ngelihat, saudaraku, di dalam imajinasi saya, bahwa Yesus ternyata ada di kursi belakang. Ada di kursi belakang, saudaraku. Dia duduk di belakang, ya, di antara papa sama saya, gitu loh, saudaraku. Dia tuh, apa ya, dia ngerti perasaan saya. Dia nggak membiarkan gitu loh di situ. Dia tahu, dia ikut merasakan ada di situ. Nah, satu kali, saudaraku, materi ini, saudaraku, saya sampaikan di dalam sebuah acara pemuritan ayah, saudaraku ya. Di situ ada suami istri datang juga, gitu, saudaraku. Pada waktu saya sampaikan ini ada satu ibu, saudaraku, itu nangis, saudaraku, lagi online. Dan akhirnya dia bersaksi bahwa pada waktu saya bagiin ini, dia bilang begini, dia dulu waktu masih kecil, dia pernah ditaruh sama papanya dalam karung, karungnya ditaruh di dalam kamar, kamarnya digelapin, dan anak itu ditaruh seharian di situ. Gitu. Waduh, dia ngejerit-jerit, dan dia nggak pernah bisa lupain perlakuan papahnya sama dia. Ini anak perempuan lagi. Nah, pada waktu bahas tentang love encounter, belajar untuk menemukan Yesus, gitu kan, di dalam setiap episode kehidupan kita, di situ Tuhan jamah dia, dan waktu dia doa, saudara, ternyata Yesus ada di dalam karung itu bersama-sama dengan dia, dan dia ngerasain itu. Hari itu juga, saudaraku, dia ngalamin sebuah terobosan bahwa dia nggak sendirian. Yesus ada di musim dia itu. Yesus ada di situasi dia. Dan akhirnya apa? Dia mulai ngalamin sebuah terobosan dan perubahan. Yang kedua, saudaraku, truth encounter. Ini menolong memori semantik kita. Pikiran-pikiran yang salah perlu di-counter dengan kebenaran. Makanya gini, saudaraku, kalau kita mau terus-menerus baca firman Tuhan, memori semantik kita adalah memori yang isinya dengan kebenaran. Makin berkurang kita mendengar dan membaca kebenaran firman Tuhan, ya, memori semantik kita akan diisi sama hal-hal yang pikiran-pikiran yang salah. Ya. Kita nggak pernah ketemu dengan terus itu mesti kita terus-menerus, saudaraku, mesti baca terus kebenaran firman Tuhan. Ini yang akan menolong memori semantik kita. Sampai akhirnya kita bisa mendefinisikan sesuatu yang selama ini buruk, kita bisa ubah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, saudaraku, memori prosedural bisa disembuhkan lewat power encounter. Apa itu power encounter? Power encounter ini bicara tentang perjumpaan kita dengan kuasa. Saya yakin, saudaraku, perjumpaan dengan kuasa datang lewat kita hidup dalam komunitas. Yesus mengatakan bahwa aku memberikan kepadamu seorang penolong. Kenapa kok Yesus memberikan itu, saudaraku? Karena dia mau, saudaraku, kita tetap mengalami yang namanya power encounter. Ada komunitas, saudaraku. Komunitas menolong kita memperbaiki perilaku kita, saudaraku. Ya. Saya, saudaraku, ketika saya ngalamin ya, masa-masa saya tidak mau, saudaraku, ada di dalam sebuah submission, saudaraku, di dalam sebuah payung rohani ketika itu, saudaraku. Saya bersyukur, saudaraku, saya punya sebuah komunitas, saudaraku, yang menolong saya, terus membimbing saya, tidak menghakimi saya, ya, menuntun saya, saudaraku. Sampai akhirnya apa? Saya bisa, saudaraku, punya respon yang jauh lebih baik. Saudaraku. Kenapa? Karena ada lingkungan yang mau negur saya, ada yang mau marahin saya, lagi ya, mau nuntun saya kembali, saudaraku, mau ngingetin saya, gitu. Yang paling penting, saudaraku, mau memaafkan kesalahan-kesalahan saya. Nah, ini dia, saudara. Jadi, 3 hal ini, saudaraku, love encounter, truth encounter, dan power encounter. Ini yang akan membuat kita benar-benar bisa ngalamin pemulihan, saudaraku, sehingga kita makin menemukan spiritual identity kita, saudaraku. Ya. So, saya akan tutup dengan Mazmur 139, ya. Daud, saudaraku. Kisahnya Daud ini menarik loh, saudara. Daud itu masa kecil udah diabaikan, saudaraku. Ya kan? Terus kemudian, saudaraku, dia ngalamin proses kehidupan yang nggak mudah, saudara. Tetapi di dalam Mazmur 139, ya, dia benar-benar menemukan the great meaning of his life. Ya. Katakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku,
menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari. Saudara, pagi siang hari ini, saudara, kita tuh bisa, saudara, ngalamin significant life. Bisa. Mau tahu, saudaraku, caranya gimana? Mari, saudaraku, kita mesti melihat, saudaraku, bahwa Tuhan ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Gak pernah kita ditinggal. Ya. Kalau masa kecil kita adalah masa kecil yang mungkin kita ngerasain babak belur, saudara. Hari ini, mari kita benahi. Mari kita coba sembuhkan, saudaraku. Mari kita izinkan Tuhan, saudaraku, hari ini untuk mulai masuk, saudara, di dalam setiap memori episode kita, saudaraku, lewat kasihnya dia, saudaraku. Love encounter itu menolong kita, saudaraku, sampai akhirnya apa? Kita benar-benar bisa pulih. Ya. Saya tahu proses ini nggak bisa langsung semudah membalikan telapak tangan, nggak bisa. Tetapi, saudaraku, ini akan, paling nggak kita udah tahu langkah-langkahnya harus ngapain. So, saya berharap saudara boleh diberkati ya lewat paparan hari ini, saudaraku, ya, sharing saya hari ini.